Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adi Pratama. Saya berasal dari kelas TL1A semester 2 Politeknik Negeri Cilacap dengan NIM 2001-04-001. Pada materi yang akan saya bawakan ini, saya akan membuat video tentang instalasi listrik. Dan topik pembahasannya yang saya angkat yaitu jenis-jenis instalasi. Kemudian kita akan mengetahui apa itu instalasi. Apa sih instalasi? Instalasi adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Yang di dalamnya adalah jaringan perlengkapan rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan rangkaian yang satu dengan yang lainnya dalam ruangan tertentu untuk membangkitkan, merangkai, mengubah, mengalihkan, mengumpulkan atau membagikan tegangan listrik berdasarkan pemakaian dan tegangannya. Kemudian persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia kelistrikan tentunya harus mengenal apa itu persyaratan umum instalasi listrik. Adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah, gedung publik, gedung perkantoran, dan bangunan lainnya. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam pemasangan atau dalam instalasi ini? Ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama adalah penyedia tenaga listrik. Dalam hal ini yang berwenang adalah pihak PLN, perusahaan listrik negara. Kemudian dua, penyedia jasa instalasi, bisa dalam bentuk perorangan yang telah bekerja sama dengan PLN, bisa juga dari pihak vendor dan kontraktor yang telah bekerja sama dengan PLN. Kemudian pihak ketiga adalah kita, konsumen, calon pengguna tenaga listrik yang akan memanfaatkan tenaga listrik. Dalam hal ini penempatan pemasangan instalasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal kita sebagai calon pengguna tenaga listrik membutuhkan di rumah, kita juga harus bekerja sama dengan vendor untuk memasang instalasi, dan PLN sebagai penyedia tenaga listriknya. Misal untuk bangunan-bangunan yang lain, kita juga harus bekerja sama dengan dua yang terlibat dalam hal ini, yaitu PLN dan vendor penyedia jasanya. Kemudian apa sih tujuan dari dilaksanakannya instalasi? Adalah memenuhi tujuan dasar instalasi dan supaya pemanfaatan energi listrik dapat maksimal, efisien, serta aman dan andal. Kemudian prinsip dasar instalasi listrik. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan supaya prinsip dasar instalasi listrik ini terpenuhi, yaitu safety. Bagaimana kita menyediakan sebuah instalasi itu supaya aman, dan reliability, keandalan. Sebagai segimana andalnya kita dalam memasang suatu instalasi sesuai dengan fungsi yang telah atau direncanakan. Kemudian accessibility, yaitu kemudahan, availability, yaitu ketersediaan. Kemudian impact of environment, pengaruh terhadap lingkungan. Kemudian adalah economic atau ekonomi yang harus kita minimalisir atau kita istilahnya supaya tidak terlalu besar dalam pengeluaran, dan kita juga bisa merasakan keamanan, keandalan, kemudahan, serta ketersediaan, juga pengaruh terhadap lingkungan itu dapat berjalan secara imbang. Kemudian adalah estetik. Kita juga harus memasang instalasi
dengan seestetik atau seindah mungkin supaya dalam pengaplikasiannya itu dapat berjalan dan aman, serta prinsip dasar ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kita masuk ke topik yang akan kita bahas, yaitu jenis-jenis instalasi. Apa saja sih jenis-jenis instalasi? Jenis-jenis instalasi dibedakan atau dikelompokkan dalam 4 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan arus yang disalurkan. Pertama, instalasi arus searah atau direct current adalah instalasi arus searah bekerja pada tegangan 110, 220, dan 440 volt. Di Indonesia, penggunanya adalah industri yang berdasarkan elektronika seperti PT KAI dalam penggunaannya, yaitu dalam pelayanan komputer lain, kereta listrik komputer lain. Kemudian yang kedua yaitu instalasi arus bolak-balik atau alternating current, bekerja pada tegangan 110, 220, 380, 500, 1000, 3000, 5000, 10.000, dan 15.000 volt. Di Indonesia digunakan adalah 220 dan 380 yang banyak dipakai untuk rumah tangga, komersial, penerangan jalan umum. Kemudian yang kedua, berdasarkan tegangan yang digunakan. Yang pertama, tegangan rendah 110 dan 220, juga 380. Dipergunakan pada saluran distribusi, instalasi rumah tangga, komersial, industri, dan PJU atau penerangan jalan umum yang kita bisa lihat dalam jalan-jalan yang terdapat lampu-lampunya. Itu merupakan penerangan jalan umum. Yang kedua adalah tegangan menengah atau TM. Tegangan menengah ini dipergunakan pada saluran distribusi dan instalasi tenaga pada gardu induk. Setelah turun dari gardu induk, misal step down 150 kV, kemudian diturunkan menjadi 220 kV, itu adalah tegangan menengah yang kita lihat biasanya di pinggir-pinggir jalan raya. Ada 3 feeder atau 3 fasa, biasanya fasa R, S, dan T. Kemudian tegangan tinggi, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, berada pada 30 kV, 70 kV, 150 kV, dan 250 kV. Dipergunakan pada jaringan transmisi jarak jauh seperti jaringan antara pusat pembangkit PLTU Bunton ke gardu induk step down yang ada di Kuarasan, Gombong, Kabupaten Kebumen. Kemudian yang keempat, tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET, pada tegangan 500 kV, 750, dan 100 kV. Yang keempat adalah yang keempat ini dipergunakan pada saluran transmisi karena mengalirkan daya yang besar pada tegangan tinggi selama arus bolak-baliknya kecil. Sebagai muatan transmisi tegangannya kecil. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pemakaian tenaganya. Yang pertama yaitu instalasi penerangan atau instalasi cahaya. Instalasi ini digunakan untuk menghasilkan penerangan yang kita biasa gunakan ketika sudah mulai gelap. Kita gunakan saklar untuk menyalakan lampu, dan itu merupakan contoh dari instalasi cahaya atau penerangan. Kemudian kedua adalah instalasi tenaga. Instalasi ini digunakan untuk memutar motor listrik seperti dalam skala besar, terdapat pada pabrik dan industri atau yang lainnya. Dalam skala kecil kita bisa lihat pada pompa air,
blender, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu instalasi listrik khusus. Merupakan instalasi yang terpasang pada kapal laut, pesawat udara, kendaraan darat. Kita kasih contoh seperti mobil, bus, kereta api, sepeda motor, dan lain sebagainya. Juga pertambangan, itu menggunakan instalasi listrik khusus. Kemudian yang keempat yaitu instalasi listrik untuk telekomunikasi, merupakan instalasi untuk jaringan telepon, telegraf, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita tentang jenis-jenis instalasi listrik, yaitu berdasarkan jumlah fasanya. Instalasi listrik satu fasa pada umumnya digunakan untuk instalasi rumah tinggal dan instalasi sederhana lainnya. Dalam rumah tangga ataupun rumah-rumah kita biasanya menggunakan listrik sistem satu fasa, yang dimana dalam sistem satu fasa ini berbeda dari sistem tiga fasa. Yaitu kalau tiga fasa digunakan fasa R, S, dan T. Untuk netralnya gunakan netral juga. Terus kemudian kalau sistem satu fasa bisa untuk satu rumah bisa digunakan fasa R dengan N, atau S dengan N, atau T dengan N. Dan kemudian listrik tiga fasa pada umumnya digunakan untuk instalasi listrik, penerangan, dan tenaga rumah tinggal. Instalasi penerangan dan tenaga pada rumah tinggal, bengkel, pabrik, dan tempat yang membutuhkan listrik dalam jumlah yang cukup besar. Kita kasih contoh untuk rumah sakit, gedung sekolah, ataupun pabrik dalam industri, kemudian perguruan tinggi, tentunya membutuhkan daya-daya listrik yang besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Presentasi dari saya cukup sekian. Bila mana ada materi ataupun pembahasan yang kurang lengkap ataupun kurang betul, saya memohon maaf dan meminta bimbingan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila tutur kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.